Bab 080. Itu, apa Bu Zaida sudah tidur? Sepertinya sudah, Mbak. Apa ada pesan? Biar saya sampaikan. Enggak kok. Kalau memang Bu Zaida sudah tidur nggak apa-apa, nggak perlu diganggu. Kalau begitu, saya tutup dulu. Selamat malam. Iya, Mbak. Selamat malam. Hafiz langsung menyimpan nomor Valeri di ponselnya. Entah mengapa, setelah mengobrol singkat dengan Valeri, Hafiz jadi semakin yakin untuk menerima tawaran Ali. Aneh, padahal barusan Mbak Valeri enggak bahas soal kerjaan, gumam Hafiz. Sementara itu di kamar sebelah, Zaida sebenarnya belum tidur. Lebih tepatnya, ia sama sekali tidak bisa tidur. Ia masih terus menunggu kabar Firza dengan cemas. Bahkan ponselnya pun ia letakkan di samping bantal kalau-kalau ada informasi lanjutan yang disebarkan di grup Ibu Persit, atau malah Firza yang meneleponnya. Zaida menghela napas panjang. Mas Firza, tolong kasih aku satu pertanda aja kalau kamu memang baik-baik aja, gumam Zaida frustrasi. 21. Keesokan paginya, Hafiz ngelihat Zaida sedang memasak dengan ekspresi muram. Hafiz tahu itu pasti karena belum ada kabar terbaru mengenai kondisi Firza di Lebanon. Sudah 2 hari sejak kabar pengeboman yang terjadi di dekat markas Garuda, dan sejak saat itu pula Zaida kelihatan terus gelisah. Tentu saja Hafiz paham perasaan kakaknya. Tiba-tiba saja mendapatkan berita buruk seperti itu setelah sebelumnya bercengkerama hangat dari telepon pasti membuat mentalnya terguncang. Hafiz mendekati Zaida yang sedang memasak. Biar aku bantu Mbak. Zaida kaget karena memang sejak tadi setengah melanun. Ia mengerjap pelan dan menatap Hafiz. Nggak usah Fiz, nggak apa-apa kok. Biar Hafiz aja yang potong bahan-bahannya, Mbak Zaida yang masak, biar cepat. Fiz. Hafiz menghela napas panjang. Aku tahu Mbak Zaida kepikiran sama keadaan Bang Firza di sana, tapi tolong jangan begini, Mbak. Melamun pas lagi masak itu berbahaya loh. Kalau jari Mbak kepotong gimana? Atau nggak sengaja nyentuh panci panas? Zaida memejamkan matanya sejenak. Mbak nggak berniat kayak gitu, Mbak hanya. Apa perlu aku telepon Abah dan Umi biar nginep di sini, Mbak? Zaida langsung menggeleng. Jangan, Fiz. Kasihan kalau Abah dan Umi harus bantu-bantu Mbak di sini. Mereka sudah sepuh, sudah waktunya istirahat dan menikmati waktu berdua, bukannya malah direpotin sama urusan anak cucu. Ya tapi Mbak Zaidanya malah kayak gini. Misalnya aku nggak nginep di sini gimana? Aku khawatir juga nanti Perwira kenapa-kenapa, Mbak. Zaida menarik napas panjang dan berusaha untuk menguatkan hatinya. Mbak nggak akan keseringan ngelamun kok. Kamu tenang aja, Fiz. Perwira juga nggak akan kenapa-kenapa. Hafiz mengangguk. Ya udah, tapi aku tetap bantuin masaknya. Karena dibantu oleh Hafiz, sarapan yang dibuat oleh Zaida selesai lebih cepat. Setelah memasak, Hafiz meminta Zaida untuk segera mengurus Perwira yang mau sekolah. Biar Hafiz saja yang menyiapkan makanannya ke meja makan. Zaida mengiyakan. Ia segera memandikan Perwira dan memakaikan seragam untuk bocah itu. Setelah siap, mereka semua pun sarapan bersama. Di tengah sarapan itu, Hafiz teringat dengan Valeri yang menghubunginya semalam. Ia lalu mengabarkan tentang itu kepada Zaida. Mbak, semalam Mbak Valeri telepon aku, kata Hafiz. Oh, ya. Kok bisa dapat nomor kamu, Fiz? Hafiz mengangguk. Iya, Ali yang kasih nomornya, Mbak. Mbak Zaida mau aku bagi nomornya Mbak Valeri juga. 22. Kan Mbak Zaida bilang pengen berkomunikasi lagi sama dia. Zaida mengangguk. Iya,
Nanti selesai sarapan kamu simpenkan nomor Valeri ke HP Mbak ya, Fis. Hafiz mengiyakan. Selesai sarapan, sesuai dengan permintaan Zaida, Hafiz mengirimkan nomor Valeri ke ponsel Zaida dan langsung menyimpannya. Sementara itu, Zaida masih mempersiapkan tas Perwira sebelum berangkat ke TK. Mbak, nomornya Mbak Valeri udah aku simpan di kontak Mbak Zaida ya. Zaida mengangguk. Nanti Mbak hubungi dia. Sekarang Mbak masih nunggu kabar dari Lebanon. Hafiz prihatin melihatnya. Mbak, apa? Mama. Perwira tiba-tiba berlari. Papa kapan telepon? Zaida tersenyum sendu mendengar ucapan Perwira. Ia mengelus puncak kepala sang anak. Papa masih sibuk, sayang. Nanti kalau sudah nggak sibuk pasti Papa telepon Perwira kok. Perwira seketika cemberut. Papa lamna sibuknya. Papa, kan lagi bertugas, sayang. Perwira menggeleng. Ia menarik-narik gamis Zaida. Telepon Papa. Telepon Papa. Sekarang. Rengek bocah itu. Zaida semakin sedih melihat anaknya seperti itu. Perwira pasti sudah sangat merindukan Firza. Di obrolan terakhir Zaida dengan Firza sebelum berita pengeboman itu muncul, Perwira kebetulan sedang tidur, padahal tak setiap hari juga Firza bisa menelepon ke Indonesia. Entah mengapa ada penyesalan tersendiri di hati Zaida. Andai saja saat itu Arun bangunkan Perwira agar bisa berbicara dengan papanya, mungkin bocah itu tidak akan terlalu rindu. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Firza dan dia tidak sempat mengucapkan apa-apa kepada Perwira? Zaida langsung menggeleng. Astagfirullah, aku nggak boleh mikir macam-macam, batinnya. Hafiz melihat keponakannya dan mengambil alih untuk menghibur karena ia tahu Zaida sendiri pasti hatinya juga sedang tidak tenang. Perwira, Papa masih sibuk. Perwira, kan mau berangkat sekolah juga. Perwira menggeleng. Ia sudah hampir menangis. Nggak mau sekolah. Mau telepon Papa dulu. Oh, gitu ya. Ya udah, berarti Om Hafiz pulang ke rumah kakek dan nenek di kampung aja ya. Nggak usah nemenin Perwira. Perwira kaget. Ia menarik telapak tangan Hafiz. Om Hafiz jangan pulang, di sini aja. Nah, makanya. Kalau mau Om Hafiz di sini, Perwira nggak boleh menerengek terus sama Mama. Kasihan Mama nanti capek kalau kamu merengek terus. Memang nggak kasihan sama Mama. Perwira menunduk. Hafiz menggendong bocah itu. Minta maaf sama Mama ya, terus kita berangkat sekolah. 23. Perwira mengangguk lesu. Ia menatap mamanya dan di situ Zaida langsung mengecup dahi sang anak. Mama nggak marah kok asalkan Perwira rajin belajar. Di luar rumah, Hafiz membantu Perwira memasang kaus kaki dan sepatu. Zaida biasanya langsung memasangkannya tetapi saat ada Hafiz, dia mau Perwira untuk belajar memasang kaus kaki dan sepatunya sendiri sambil dibantu sedikit demi sedikit. Zaida memperhatikan dalam diam. Ila berpikir kalau Hafiz ini benar-benar sabar menghadapi anak kecil. Padahal, Hafiz sendiri statusnya adalah adik dan dia juga belum berkeluarga apalagi memiliki anak. Kamu udah pantas punya anak sendiri, Fiz, goda Zaida. Hafiz geleng-geleng kepala. Mbak Zaida apa sih? Kerja aja belum? Kalau punya anak nanti mau dikasih makan apa anaknya? Zaida terkekeh. Kamu serius banget, Fiz. Mbak hanya bercanda loh. Oh iya Mbak, aku udah berpikir matang-matang dan kayaknya bakal ambil tawaran Ali. Ucapan Mbak Zaida benar, mungkin dengan pengalaman ini aku jadi bisa mempertimbangkan langkah ke depannya juga. Sekalian buat pengalaman. Zaida senang mendengarnya. Alhamdulillah. Mbak akan selalu dukung kamu, Fiz. Semoga tawaran Ali nggak sekadar jadi pengalaman aja, tapi juga membantu langkah ke depan kamu nanti.
Amin. Aku berangkat antar perwira ke TK dulu ya Mbak. Oh iya, nanti abis antar perwira dari TK aku mau langsung ketemuan sama Ali buat ngasih konfirmasi soal tawaran kerjanya juga jadi bakal pulang telat. Zaida mengangguk. Iya, Fis. Hati-hati. Kalau gitu kami berangkat dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sampai di sekolah, perwira yang tadinya merajuk karena rindu dengan papanya sudah kembali ceria saat bertemu dengan teman-temannya di TK. Hafiz bersyukur melihatnya. Ia tidak langsung pergi setelah mengantar perwira dan masih menunggunya beberapa menit untuk melihat kondisi anak itu. Setelah bel masuk TK berbunyi dan anak-anak itu digiring oleh gurunya untuk masuk ke kelas, barulah Hafiz pergi dari TK untuk menemui Ali. Hafiz menghubungi Ali sebelum datang ke studionya, yang untungnya langsung diangkat oleh temannya itu. Halo, kenapa Fiz? Al, aku mau ke studiomu, nggak apa-apa kah? Tanya Hafiz. Ya nggak apa-apa, Fiz. Kenapa dah? Tumben amat. Aku terima tawaran kerja kamu, Al. 24. Ali terkaget-kaget mendengarnya. Bentar, aneh nggak salah dengar nih. Enggak lah. Ali langsung bersorak girang. Yes. Mantap. Ya udah buruan ke sini, Fiz. Aneh tunggu. Iya. Hafiz pun segera bergegas ke studio Ali untuk membicarakan lebih lanjut mengenai kontrak kerja yang akan ia ambil. Sesampainya di sana, Ali ternyata sedang bersama Valeri. Selain untuk proyek seri pakaian muslim, Valeri juga ada proyek seri lain di produknya Ali, makanya ia sering datang ke studio untuk melakukan beberapa pemotretan individu maupun bersama dengan model-model lain. Sama seperti ketika pertama kali Hafiz diajak ke studio tersebut, suasananya ramai karena banyak kru yang sedang bekerja. Begitu Hafiz datang, Ali langsung berubah menjadi mode makelar yang senyum-senyum bisnis dan memperlakukan Hafiz seolah ia adalah pangeran Arab yang harus disambut dengan perlakuan istimewa. Hafiz sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan temannya itu, sementara Valeri yang juga ada di sana tak bisa menahan tawanya. Biasa aja kali, Al. Malu aku ngeliat kelakuanmu. Ali cengengesan. Aduh, Fiz. Aneh seneng banget ini, soalnya ente susah dibujuk kemarin. Kan aku udah bilang masih mikir dulu karena memang gak ada pengalaman di dunia beginian, Al. Ali menjentikkan jemarinya. Alah gampang, Fiz. Muka dan badan ente udah menjual itu, percaya sama aneh deh. Kacamata seorang pebisnis itu nggak akan salap dalam melihat peluang. Hafiz, Ali, dan Valeri pun duduk di sebuah meja di sudut studio itu untuk membicarakan kontrak kerjanya. Rupanya, Ali bahkan sudah menyiapkan dokumen meski Hafiz belum yakin akan setuju atau tidak dengan tawarannya. Di sana tertera dengan jelas bahwa tidak akan ada kontak fisik dengan lawan jenis kalau Hafiz menerima pekerjaan tersebut. Gimana? Kontraknya oke? Tanya Ali. Baca betul-betul ya, aneh nggak mau ada protes di kemudian hari. Hafiz mengangguk. Oke, aman kok. Sip, sekarang ente tanda tangan. Oh ya, sebelum pemotretan ofisial produknya nanti aneh pengen ente melakukan beberapa pencobaan juga pemotretan lain untuk ngeliat kemistrinya sama mempelajari karakter ente sama Valeri di foto nanti cocoknya bagaimana. Hafiz mengangguk. Sebenarnya ia juga tidak terlalu paham dengan masalah seperti ini, asalkan tidak ada kontak fisik atau apapun yang merugikannya, Hafiz rasa tidak ada masalah. Ia pun segera membubuhkan tanda tangan di dokumen kontrak tersebut. Setelah membahas beberapa hal, Ali teringat kalau ia belum menjamu apa-apa kepada Hafiz dan Valeri. Masalahnya, Ali terlalu senang karena harapannya terwujud. Aneh lupa nggak bawain minum nih. Kalian tunggu sinilah ya,
Ane kesana dulu mau minta staf ambilin minum. Hafiz dan Valeri mengangguk bersamaan. Setelah Ali pergi, lagi-lagi Hafiz dan Valeri ditinggal berdua dengan 25. Perasaan canggung. Valeri tiba-tiba berdeham untuk mencairkan suasana. Kamu akhirnya nerima tawaran kerja Pak Ali ya? Hafiz mengangguk. Iya, Mbak. Saya sudah minta pendapat sama Mbak Zaida dan katanya diambil saja, lagi pula nggak ada kontak fisik dengan lawan jenis. Senang bekerja sama dengan kamu, Hafiz. Semoga proyek ini sukses. Amin. Lalu hening dan canggung lagi. Hafiz heran dengan dirinya sendiri yang mendadak tidak tahu harus bicara apa ketika hanya bersama dengan Valeri saja. Padahal, Hafiz adalah tipe orang ramah yang mudah berbicara dengan siapapun. Oh iya Mbak Valeri, tadi pagi saya kasih nomornya Mbak Valeri ke Mbak Zaida. Nggak apa-apa, kan? Valeri mengangguk. Tentu saja. Mbak Valeri, saya. Belum selesai Hafiz bicara, ponselnya tiba-tiba bergetar. Ada panggilan dari Zaida. Hafiz menatap Valeri. Maaf, sebentar ya Mbak. Halo Mbak Zaida. Kenapa? Fiz. Kamu masih di tempat teman kamu. Bisa ke rumah sakit sekarang. Hafiz terkejut. Ke rumah sakit. Siapa yang sakit, Mbak? Itu. Hafiz syok sampai refleks berdiri. Valeri yang melihat dan duduk di hadapannya sampai ikut kaget. 26. Perwira dibawa ke rumah sakit, Fiz. Penjelasannya nanti aja, sekarang kalau kamu udah nggak sibuk tolong datang ke rumah sakit ya, pinta Zaida. Hafiz yang mendengar nada panik dari Zaida tentu saja ikut khawatir. Lah tidak tahu bagaimana kondisi keponakannya sekarang dan kondisi mental Zaida pun sedang kurang baik karena belum ada kabar lebih lanjut mengenai Firsa. Hafiz kasihan dengan kakaknya, takutnya nanti Zaida semakin stres. Setelah panggilannya dengan Zaida dimatikan, Hafiz kelihatan kelabakan sendiri. Ia mengedarkan pandangannya ke studio, bermaksud mencari keberadaan Ali. Tetapi temannya itu malah tidak kelihatan. Padahal, tadi hanya pamit mau meminta tolong staf untuk mengambilkan minum. Aduh, Ali kemana ya? Gumam Hafiz panik. Valeri yang melihat ekspresi panik di wajah Hafiz jadi ikut khawatir. Hafiz, ada apa? Kamu kenapa panik begini? Saya harus ke rumah sakit, Mbak. Anaknya Mbak Zaida, keponakan saya katanya sekarang dibawa ke rumah sakit. Barusan Mbak Zaida telepon dan suaranya kedengaran sangat gelisah. Saya jadi khawatir. Ini saya mau pamit ke Ali tapi orangnya nggak kelihatan. Valeri terkejut. Ia sendiri tadi memang mendengar Hafiz sempat mengucapkan soal rumah sakit. Tidak ia sangka ternyata yang dibawa ke rumah sakit itu anaknya Zaida. Hafiz, kalau kamu memang buru-buru mau pergi silakan saja. Nanti biar saya yang bilang ke Pak Ali. Tapi, Valeri menggeleng. Nggak masalah, Pak Ali pasti paham situasi kamu apalagi kalian juga sudah berteman lama kan. Sudah nggak apa-apa, nanti biar saya yang jelaskan situasinya. Hafiz dilema sesaat, tetapi mengingat Zaida juga sedang dalam kondisi kurang baik dan belum ada kabar lebih lanjut dari Firsa, akhirnya Hafiz pun menyetujui saran dari Valeri. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Mbak Valeri. Maaf karena saya mendadak harus pergi di tengah diskusi seperti ini, ucap Hafiz dengan nada menyesal. Valeri tersenyum tipis. Nggak masalah, memang keadaannya mengharuskan kamu pergi. Toh juga kita bisa ketemu lagi di hari lain, yang penting kamu urus dulu saja masalah keluarga kamu. Hafiz mengangguk. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Valeri. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Fiz.
Hafiz berhenti sejenak dan menoleh kepada Valeri ketika mendengar ucapan hati-hati itu. Entah mengapa rasanya berbeda, padahal mengucapkan hati-hati kepada orang lain yang hendak pergi adalah hal yang biasa. Hafiz buru-buru menenggelamkan kepalanya. Aku mikir apa sih? Sekarang aku harus segera ke rumah sakit buat 27. Ngeliat kondisi Perwira dan Mbak Zaida, batinnya merutuki diri sendiri. Tidak lama setelah Hafiz pergi, Ali datang lagi menghampiri Valeri tetapi di sana hanya ada wanita itu sendirian, tanpa Hafiz. Loh, Hafiz kemana? Tanya Ali. Tadi kakaknya Hafiz telepon dan minta dia ke rumah sakit jadi buru-buru pergi nggak sempat pamitan sama Pak Ali. Dia titip permintaan maaf karena tiba-tiba pergi.